Waalaikumsalam. Oke, Ustazah sudah masuk? Sampun, sudah bisa. Oke, alhamdulillah. Ya, kita mulai terlebih dahulu ya. Afwan sebelumnya karena ada gangguan. Kak Yasmin dan Kak Umar, sebelum dibuka boleh dibuka terlebih dahulu videonya, Kak. Ustazah ingin melihat apakah Kak Umar dan Kak Yasmin sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini dengan adab yang baik. Wah, Kak Yasminnya hilang. Ya tidak apa-apa, kita mulai saja ya. Sudah ada Kak Umar dan Kak Yasmin beserta Ustadz dan Ustadzah. Ista'iddu. Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai kelas sirah pada pagi hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan istighfar, ta'awud, dan basmalah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu. Astagfirullah wa atubu wa atubu ilaih. Astaghfirullahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini untuk pertama kalinya bertatap muka dengan Ustazah Lilis insya Allah. Ahlan wa sahlan Kak Zaidan yang sudah bergabung pada kelas Zoom pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan mendengarkan langsung kisah dari Ustazah Lilis. Monggo Ustazah Lilis, dipersilahkan. Ustazah Zulfa. Baik, untuk anak-anak semuanya silahkan dibuka kameranya ya, biar Ustazah juga bisa melihat anak-anak. Ya, kayaknya sudah lama enggak jumpa kan, kangen ya? Ya, barakallah. Ya. Baik. Masuk. Yang baru datang ini Mbak Nashwa kalau enggak salah ya, Mbak Nashwa. Ya, Ustazah. Ya, silakan dibuka kameranya ya. Baik, baru masuk ini, Baru masuk. Ya, alhamdulillah. Mbak Nashwa. Baik. Nanti menunggu juga teman-teman yang lain ya, langsung kemudian bisa dibuka saja kameranya supaya nanti kita lebih mudah berinteraksi juga. Ustazah juga ingin melihat bagaimana anak-anak keseriusannya dalam belajar, bagaimana adabnya juga dalam belajar ya, meski di rumah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Untuk hari ini kita akan melanjutkan kembali sirah nabawiyah. Ya, jangan lupa kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini Ustazah kalau absen belum hadir semua ya, masih banyak yang belum bisa masuk. Ya, namun tidak mengapa, mudah-mudahan tetap barokah ya, semuanya bisa belajar dengan baik. Ya. Kisah pada hari ini Ustazah akan menyampaikan sirah nabawiyah tentang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustazah yakin seyakin-yakinnya semua yang ada di sini yang hadir dalam majelis ini, ada Mas Umar, Mas Fahim, Mas Zidan, Mbak Nashwa, ya. Tadi mana Mbak Yasminnya? Keluar lagi ya. Sudah pernah mendengarkan kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akan tetapi
Apakah ya anak-anak semuanya di antara anak-anakku ini sudah bisa mengambil pelajaran dari kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW? Ya, kita coba untuk mereview kembali ingatan kita tentang bagaimana luar biasa ya Allah memberikan atau menunjukkan kepada kita tentang kebesarannya dan juga dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang masih ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahirnya kapan? Boleh dibuka audionya. Lahirnya kapan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mana yang bisa menjawab? Mas Fahim tuh, suaranya sudah mau dibuka. Kapan? Kemarin kan kita baru saja bercerita tentang Abrahah dengan pasukannya. Nah, di mana tahun itu kita kenal dengan sebutan tahun apa? Ya, boleh Tahun gajah. tahun gajah, Mas Fahim, barakallah. Nah, di tahun gajah itulah kemudian lahir seorang anak laki-laki yang nanti di 40 tahun berikutnya beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, sebelum kita menceritakan tentang kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW lahir, anak-anak perlu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat, tanda-tanda, atau kita mengenalnya di dalam buku Sirah itu dengan sebutan irhasyad. Ya, irhasyad itu diantara tanda-tanda tentang kelahiran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lahirnya saja sudah ada tanda-tanda besar yang Allah tunjukkan kepada umat manusia. Di antaranya ada 4 tanda. Ya, berapa? 4 ya. Baik. Yang pertama bahwa pada saat itu dengan adanya atau kelahirannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah menghancurkan balkon-balkon ya yang ada di istananya Kisra. Kisra itu siapa? Dia adalah pemimpin atau raja dari wilayah Persia. Ya kalau masih ingat ya di dalam kisah-kisah sebelumnya kita sudah sampaikan di bumi itu pada saat itu penguasa besarnya adalah Persia dan juga Romawi. Nah, kalau di Persia ini ya ada Kisra. Kisra ini adalah seorang penguasa di sana ya di wilayah Persia. Dia bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ngeri sekali ya ada manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Kemudian rakyatnya, masyarakatnya mereka adalah orang-orang Majusi atau penyembah api. Maka pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lahir, ya kerajaannya Kisra tadi itu roboh, runtuh. Siapa yang pernah mendapati gempa di Jogja dulu ya? Oh belum lahir ya anak-anak ya? Belum ya. Itu diguncang sampai roboh semuanya ya. Pilar-pilar dari kerajaannya Kisra. Kemudian mereka masyarakatnya menyembah api. Api itu disembah-sembah, dimintain apa-apa, dimintain tolong ya, dimintain apa kalau anak-anak pengen punya hajat gitu ya. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan hari ini. Itu mintanya nggak sama Allah, tapi mintanya kepada api. Itu adalah orang-orang Majusi. Nah, api itu hampir tidak pernah padam. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lahir, maka api Majusi ini kemudian padam. Pertama tadi robohnya balkon di istana Kisra. Kemudian yang kedua, api yang disembah orang-orang Majusi padam. Yang ketiga, ada satu tempat itu ada telaga. Telaga itu seperti danau anak-anak ya. Pernah ke telaga belum? Danau yang terdekat di sini mungkin pernah? Atau waduk yang paling dekat nih. Kalau waduk itu biasanya buatan ya. Ada tuh waduk di Salaan, dekat Kutap ada waduk itu ya. Jadi itu untuk tempat untuk menampung air. Tapi masyarakatnya mereka menggunakan telaga itu ya untuk kemudian berbuat kesyirikan. Mereka meminta-minta ya bukan kepada Allah Tuhan mereka, tapi mereka melakukan kesyirikan dengan menyembah, mengagung-agungkan ya telaga itu ya. Seperti kalau kemudian kita pernah dengar mungkin ada sungai juga yang dianggap suci di negeri mana? Ada enggak? Sungai Gangga.
Itu banyak sekali kan ya orang-orang yang melakukan kesyirikan di sana. Nah, ketika telaga itu biasa digunakan untuk kemusyrikan, ya anak-anak semuanya, pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, air di dalam telaga itu kemudian menyurut, habis anak-anak. Bisa kebayang telaga yang luas tadinya isinya penuh dengan air, kemudian airnya habis, surut. Ya, jadi cekungan kayak lembah begitu ya, habis tuh airnya. Nah, itu yang terjadi. Baru berapa tadi? 3 ya. Yang pertama adalah runtuhnya balkon-balkon di Istana Kisra. Yang kedua, padamnya api orang-orang Majusi. Kemudian yang ketiga, surutnya air di telaga. Yang namanya telaga sawah. Ya, dan yang keempat, ternyata gereja-gereja di sekitar Buhairah itu juga roboh anak-anak. Nah, coba kita lihat sebentar ya ilustrasinya supaya anak-anak mengetahui betapa luar biasa Allah ingin memberikan kita isyarat tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi ketika itu. Kita lihat ya. Celakalah kalian bangsa Yahudi, celakalah. Telah nampak tanda-tanda lahirnya Nabi akhir zaman yang akan menggantikan ajaran kalian. Celakalah kalian, wahai bangsa Yahudi. Telah nampak tanda-tanda lahirnya Nabi akhir zaman yang akan menggantikan ajaran kalian. Sembahlah api suci dan memohonlah kepadanya. Ada apa ini? Kenapa bisa begini? Bagaimana api ini bisa padam? Ada apa ini? Kemanakah perginya air telaga yang suci ini? Kemana? Semuanya, ayo kita pergi dari sini. Ayo cepat selamatkan diri kita. Semuanya runtuh. Ada apa ini? Tempat ini. Ayo cepat-cepat. Tuanku Kisra, tolonglah kami. Apa yang telah terjadi? Terjadi peristiwa yang sangat aneh, yaitu runtuhnya pilar-pilar bangunan sekitar Telaga Suci. Setelah air Telaga Suci menjadi kering secara tiba-tiba dan juga api suci kuil tiba-tiba padam. Berlindung tuanku! Peristiwa yang sangat aneh ini menunjukkan adanya kejadian yang luar biasa di luar sana. Nah, itu tadi adalah ilustrasinya ya anak-anak ya. Tadi ada 4 tanda. Ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama, siapa? Boleh dibuka suaranya, audionya boleh dibuka. Yang pertama apa? Yang masih ingat, boleh nggak urut nggak apa-apa, boleh. Yuk. Ini Mbak Naswa senyum-senyum, insya Allah bisa jawab nih. Boleh dibuka suaranya. Ya. Apa tadi tanda-tandanya? Kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada tanda-tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan pada saat itu. Apa diantaranya? Runtuhnya 10 balkon Istana Kisra. Oke, runtuhnya balkon-balkon di Istana Kisra. Kemudian yang kedua?
padamnya api yang disembah oleh orang-orang Majusi. Masya Allah, padamnya api yang disembah orang-orang Majusi. Yang ketiga, tadi ada air yang gimana tadi? Surutnya air di telaga Telaga sawah namanya ya, di telaga. Kemudian yang keempat, jatuhnya kerajaan di dekat ya, dekat apa? Itu loh yang ada pendetanya. Ya, robohnya atau runtuhnya gereja-gereja di sekitar Buhaira. Masya Allah. Barakallah untuk Mbak Nashwa sudah memberikan ya 4 tanda-tanda yang menyebutkan 4 tanda-tanda saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini adalah peristiwa yang sangat besar. Kenapa peristiwa ini menjadi sangat fenomenal, sangat besar? Ya karena akan lahir seorang Nabi akhir zaman, seorang manusia terbaik, manusia yang paling mulia. Ya, pada saat kemudian Nabi Muhammad SAW lahir, ya, ibunya siapa ya? Nabi Muhammad namanya. Ya, Mas Jidin bisa sebutkan nama ibunya Nabi Muhammad? Bisa ya, Mas Jidin ya? Bisa. Siapa? Ibu Kak suaranya. Ibunya Nabi Muhammad SAW. Siapa namanya? Ya. Dibuka suaranya. Dibuka. Ya, barakallah. Siapa namanya? Ibunya Nabi Muhammad. Ya, kalau kita kemarin kan menghafal nasab Nabi Muhammad dari jalur ayah. Tapi ibunya tahu kan ya siapa namanya? Siapa Mas Jidin? Aminah, barakallah. Betul sekali. Ketika Bunda Aminah ini melahirkan, ya, pada saat melahirkan Nabi Muhammad SAW, ini beliau seorang diri karena ayah Rasulullah SAW sudah wafat. Ketika melahirkan Rasulullah SAW nih, bayi Muhammad SAW yang masih kecil itu lahir. Ibunya ini, Aminah ini, Bunda Aminah ini bercerita ketika Rasulullah Muhammad SAW ini sudah lahir, keluar dari perut beliau ada cahaya yang juga kemudian ikut keluar. Ya, Rasulullah lahirnya di Mekah, tapi cahaya itu bisa menyinari sampai ke negeri Syam. Masih ingat ya petanya? Ini Mas Fahim yang mengerjakan tugas waktu itu menggambar peta kan jadi ingat ya Mas Fahim ya. Di mana Mekah, di mana negeri Syam. Jaraknya sangat jauh. Tapi cahaya itu bisa sampai menerangi negeri Syam. Tidak hanya di rumahnya Bunda Aminah saja, tapi sampai negeri Syam. Kira-kira cahaya seperti apa yang bisa menerangi ya, yang ya, Afan, ini Ustadzah koneksinya tidak stabil ya, tapi tidak apa-apa, sudah bisa masuk lagi. Baik, nah cahaya itu menyinari sampai istana-istana di negeri Syam, cahayanya sangat terang. Nah, maka di sini kita belajar bahwa ternyata Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia ini, manusia yang terbaik ini, teladan kita semuanya umat manusia, beliau lahir sudah dengan tanda-tanda kebesaran yang luar biasa yang menunjukkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW lahir dengan cahaya yang bisa menyinari tempat yang sangat luas begitu ya, sebagai isyarat bahwa beliau nanti akan membawa kebaikan-kebaikan bagi umat manusia. Tidak hanya untuk orang Arab, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi. Ya, termasuk kita yang ada di negeri Indonesia. Nah, dengan begitu ketika masa jahiliyah, anggaplah itu adalah masa kegelapan, di mana orang-orang berbuat syirik. Tadi ada yang mengaku Tuhan, ada yang menyembah api, ada yang menyembah air di telaga, ya, dan mereka kemudian berbuat kesirikan yang sangat luar biasa. Maka dengan datangnya atau hadirnya Nabi Muhammad SAW, ya, kesirikan-kesirikan itu harus diberantas. Nah, anak-anak di sini semuanya juga lahir kembar dengan cahaya. Nih ya, ada Mas Umar. Mas Umar kembar nggak ya? Ini Mas Umar mana videonya? Dibuka. Kembar dengan cahaya. Ada Mas Fahim, kembar juga dengan cahaya. Oh, ini ada
Mbak, siapa yang baru masuk ya? Hah? Selain Mbak Yasmin juga kembar, Mbak Naswa juga kembar dengan Cahaya. Ya, Mas Zidan juga kembar dengan Cahaya. Ya, semuanya lahir kembar dengan Cahaya. Ya, itu sebagai suatu tanda bahwa kita nih anak-anak semuanya ya, lahir itu juga punya kebaikan-kebaikan. Ya, Mas Fahim punya kebaikan, Mas Umar punya kebaikan, Mas Zidan juga punya kebaikan, Mbak Naswa, Mbak Yasmin, ya, ya. Kemudian kita semua punya kebaikan. Nah, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kebaikan sangat luar biasa sempurnanya, ya, membawa kebaikan di seluruh muka bumi. Nah, kalau kita mungkin kebaikan kita tidak sampai sebesar itu sekarang ya, karena kita ya harus belajar lebih dahulu supaya bisa beramal kebaikan yang banyak dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, Ustazah ingin agar anak-anak tahu bahwa kita ini semuanya terlahir juga kembar dengan cahaya. Kita ini punya kebaikan-kebaikan, jadi tidak boleh minder. Anda enggak yang di sini minder? Minder itu apa sih Ustazah? Nggak percaya diri, malu melakukan kebaikan, malu dengan apa yang Allah berikan, itu minder. Ya, misalnya apa? Oh, dikasih Allah anugerah, ya, punya kulit yang bagus, warnanya kecoklatan. Kok malu katanya bilang kulitnya hitam gitu ya. Dikasih Allah anugerah, rambutnya ikal, keriting bagus gitu ya. Malu rambutnya keriting, enggak lurus gitu ya. Itu namanya minder atau punya anugerah oleh Allah diberikan rasa malu, ya, rasa malu yang cukup banyak. Nah, itu bagus. Karena kalau malu digunakan pada tempatnya, malu berbuat maksiat, malu berbuat keburukan, maka itu adalah hal yang baik. Tapi kalau malu melakukan kebaikan, itu yang tidak boleh. Jadi, ketika kita lahir, ya, kembar dengan apa tadi anak-anak? Kembar dengan apa? Dibuka yuk suaranya. Kita lahir kembar dengan cahaya. Ya, cahaya. Mana suaranya tadi? Oh, Mas Fahim ya. Kembar dengan cahaya. Artinya kita ini terlahir ya dengan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Ya, kebaikan itu harus bermanfaat untuk orang lain. Seperti Nabi Muhammad SAW, beliau lahir dengan isyarat, dengan tanda ada cahaya yang menerangi sampai istana di negeri Syam. Beliau akan membawa kebaikan, di mana kesirikan-kesirikan tadi semua dimusnahkan. Isra yang mengaku Tuhan, kemudian yang menyembah api, menyembah air, dan yang lainnya. Kesirikan yang lainnya kan banyak ya anak-anak ya. Nggak cuma nyembah api, ada nyembah pohon, nyembah berhala, nyembah yang lain-lain. Semuanya itu ya didakwahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi ya wilayah atau negeri yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak semuanya ketika kita lahir kembar dengan cahaya, anak-anak ini sudah punya kebaikan, ya. Kebaikan itu harus bermanfaat untuk orang lain. Orang lain itu siapa? Ya kalau kita di rumah orang lainnya siapa? Ada ayah kita, bapak kita atau adik kita. Ada ibu kita, umi kita, mama kita, atau manggilnya siapa? Umah kita, ya. Ada saudara kita, ada kakek, nenek kita, ada mungkin mbak kita. Mbak itu yang mungkin membantu di rumah, ya. Bisa jadi begitu. Nah, kita harus punya manfaat. Nah, kira-kira nih Ustazah pengen tahu, ya. Kalau kemudian kita punya kebaikan, contohnya punya kebaikan apa ya? Saya belum dengar suaranya Mbak Nisa ini ya. Mbak Nisa, boleh dibuka videonya. Ustazah kangen loh. Ya, boleh dibuka Mbak Nisa. Mbak Nisa ada ya? Mana Mbak Nisa? Oh, banyak ini ada. Ada siapa saja di sana? Masya Allah. Barakallah. Ini ya anak-anak solihah semuanya di situ. Ya, boleh Mbak Nisa, Mbak Nisa. Ya, Mbak Nisa mana tadi?
Ya, contoh, berikan contoh. Ya, kebaikan apa yang kira-kira dimiliki oleh Mbak Nisa? Ya, kebaikan apa? Bisa berikan contoh untuk teman-teman yang lain. Apa? Orangnya suka memberi, itu kebaikan juga. Gimana Mbak Nisa? Iya, contohnya apa? Kebaikan apa yang dimiliki? Kan lahirnya kembar sama Cahaya nih. Ya, semua anak nih. Semua anak kembar dengan Cahaya. Mbak Rahma juga nggak kelihatan. Yuk, kebaikan apa? Malu-malu. Malu tuh juga ada bagian dari kebaikan, ya, asal tempatnya tepat. Boleh? Gimana Mbak Nisa? Memasak. Memasak, Masya Allah. Mbak Nisa memiliki keahlian memasak. Itu kebaikan. Nah, kira-kira bermanfaat tidak, Mbak Nisa? Bermanfaat. Untuk siapa manfaatnya? Untuk orang lain ya. Orang lain itu siapa? Oh, untuk keluarga. Bisa enggak memasak, ahli memasak, keahliannya kebaikan Mbak Nisa bisa memasak, ya, bermanfaat untuk lebih banyak lagi selain keluarga di rumah? Oh, bisa. Untuk apa misalnya Mbak Nisa? Untuk apa? Kalau masak untuk santri-santri di Kutab, Masya Allah, membantu Bu Pipit ya, masak ya. Barakallah. Nah, itu ada kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Jadi Mas Zidan punya kebaikan, Mas Fahim punya kebaikan, Mbak Naswa punya kebaikan, Mas Umar juga, teman-teman yang lain juga, ada Mbak Sheila, Mbak Rahma, dan teman-teman yang tidak disebutkan Ustazah satu-satu nih karena tidak kelihatan ya. Itu semua punya kebaikan. Ya, lahir sudah bersama dengan cahaya, punya kembaran cahaya, berarti punya kebaikan. Nah, kebaikan itu harus memberikan manfaat kepada orang lain. Begitu ya. Nanti Ustazah minta anak-anak menyebutkan minimal ada satu kebaikan yang bermanfaat untuk orang lain. Pahim tuh? Pahim tuh? Fahimna. Baik, itu ya. Jadi nanti anak-anak tugasnya adalah untuk bisa mencari dan menemukan kebaikan apa yang ada pada diri anak-anak ini, lalu kebaikan itu bisa bermanfaat apa untuk orang lain. Ya, karena kita lahir kembar dengan apa? Kita lahir kembar dengan mana suaranya? Cahaya. Betul. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir kembar dengan cahaya, beliau memberikan manfaat untuk seluruh umat manusia. Kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga harus bisa ya meneladani beliau. Lahir sebagai manusia memiliki kebaikan-kebaikan yang nanti bermanfaat untuk orang banyak. Baik, barakallah untuk anak-anak semuanya. Kisah hari ini kita sudah mengetahui tentang bagaimana ya irhasyat atau tanda-tanda yang sangat luar biasa besar terjadi pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan kita tahu bahwa dari Bunda Aminah diceritakan Nabi Muhammad SAW saat lahir kemudian kembar dengan cahaya. Ya, ini cahaya artinya adalah kebaikan. Baik, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan dalam sirah pada hari ini. Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi, berjumpa lagi di pertemuan sirah yang berikutnya ya. Nanti kita gantian dengan kelas konuni yang lainnya. Insya Allah begitu ya. Ustazah cukupkan dulu ya. Nanti Ustazah kembalikan kepada Ustazah Zulfa. Jazakumullahu khairan katsiro. Semoga anak-anak semuanya dimudahkan dan tetap semangat belajar. Semangat ya belajar sirahnya. Mas semangat? Mana? Nggak ada suara semangatnya, Ustazah belum dengar. Semangat ya? Semangat? Semangat. Ya, Masya Allah. Ya. Baik, begitu ya dari Ustazah. Ustazah cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair Ustazah Lilis yang sudah memberikan kisah kepada kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang tadi sudah
dikisahkan oleh Ustazah Lilis mampu menggambarkan kepada kita bagaimana keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai tadi ya ada apa namanya, api yang setelah lama tidak padam, kemudian telaga yang tidak pernah surut lalu surut, kemudian ada apa lagi tadi, robohnya balkon-balkon di kerajaan Kisra. Masya Allah. Insya Allah kita nantikan kisah berikutnya. Dan tadi diingat, apabila ada penugasan dari Ustazah dikerjakan dengan baik. Semoga pada hari ini menjadi awal untuk menjadi lebih baik dari semester berikutnya. Ya Ustazah, kalau tidak salah di semester yang lalu banyak yang berhutang tugas ya Ustazah ya. Sampai di akhir semester harus ditagih ya Ustazah ya. Nah Ustazah berharap di semester ini tidak ada yang punya hutang tugas ya. Jadi sebelum ditagih oleh Ustazah, santri-santri semua sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap tugas kita sebagai seorang santri. Karena sudah pukul 10.15, ahlan wa sahlan, ada Kak Fatih baru hadir ya Kak Fatih. Nanti Kak Fatih bisa melihat kembali rekaman yang sudah direkam oleh Ustazah pada hari ini. Insya Allah masih bisa dilihat. Kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini, pagi hari ini dengan istighfar. Hamdalah. Istighfar 3 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Doa setelah belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna zidna ilma. Doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Jangan lupa hari ini hari apa Kak Umar? Kak Umar hari ini hari apa ya? Hari Jumat. Ada beberapa sunah-sunah di hari Jumat yang bisa kita laksanakan agar kita mendapatkan keberkahan. Coba disebutkan satu-satu Kak Umar. Kak Umar satu, Kak Fahim nanti satu, Kak Zaidan satu sebelum keluar. Nanti kalau sudah baru bisa diizinkan. Kak Umar apa Kak Umar? Salah satunya. Sunah di hari Jumat. Mandi pagi. Mandi. Ya Kak Zaidan setelah Kak Umar Kak Zaidan. Yang Ustazah urut. Apa Kak Zaidan? Potong kuku. Apa Kak Zaidan? Potong Boleh kuku. lebih keras? Memotong kuku? Iya, Masya Allah. Yang kukunya belum dipotong dicek ya. Setelah ini bisa dipotong kukunya. Kak Fahim, apa Kak Fahim? Selain mandi dan memotong kuku? Membaca surah Al-Kahfi. Sama memperbanyak. Masya Allah, barakallah, membaca surah Al-Kahfi. Ya, betul sekali, memperbanyak salawat. Tadi kita sudah mendengarkan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa diperbanyak salawatnya. Kak Naswa, ada lagi Kak Naswa, sunnah yang belum disebutkan hari ini untuk hari Jumat? Salawat, potong kuku, mandi, apalagi Kak? Perbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Hari ini adalah hari yang istimewa. Nanti ada waktu di mana dikabulkannya doa mustajab ya. Jadi nanti memperbanyak doa, diantaranya mohon ampun istighfar. Kak Fatih, ayo Kak Fatih. Sebelum ditutup Kak Fatih. Boleh disebutkan Kak Fatih yang belum? Masih ada loh sunah yang belum disebutkan. Waduh, Kak Fatih mana ini ya wajahnya? Tadi nggak pakai peci Kak Fatih. Bersedekah, Us. Bersedekah, Masya Allah. Hari ini kalau bersedekah di hari Jumat lebih istimewa daripada hari-hari yang lain ya. Dikatakan seperti bersedekah di bulan Ramadan. Masya Allah, Kak siapa lagi ya yang belum? Ada lagi yang belum disebutkan oleh teman-temannya tadi? Sangat banyak ya sunah-sunahnya.
Yang muslim hari ini jika memungkinkan untuk Jumatan, jangan lupa Jumatan. Yang muslimah, sunah-sunahnya dilakukan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan boleh meninggalkan kelas Zoom. Barakallahu fikum.